Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajarnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika. Materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang hubungan antar garis. Seperti apa materinya? Kita langsung saja ya. Baik. Sebelum kita bahas hubungan antar garis, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Pada gambar, terlihat bahwa garis yang jumlahnya sedikit jika diperbanyak akan mendekat dan membentuk sebuah garis. Berikutnya, selain itu, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis garis. Di antaranya ada garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai garis lurus. Sebetulnya materi ini sudah pernah Miss Fani sampaikan di materi sebelumnya, yaitu mengenai segi banyak. Tapi nggak apa-apa, kita bahas kembali ya, supaya kaliannya jadi ingat. Nih, garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Di mana ujung garis terdapat panah yang berarti panjang garis tersebut tidak terbatas, bisa diperpanjang ke kiri dan ke kanan. Nah, ada lagi nih, berikutnya adalah yang namanya sinar garis. Bentar, sinar garis nih. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh satu titik, sedangkan ujung lainnya menuju satu arah tak terhingga. Nah, ini artinya arah panah tersebut bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Tapi yang di titik A ini tidak bisa. Pada gambar sinar garis, dimulai pada titik A, melalui titik B, dan dapat diperpanjang ke kanan. Berikutnya, ada lagi nih yang namanya adalah ruas garis. Ruas garis tentu kalian sudah pada tahu. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Tahu artinya apa? Ya, artinya garis tersebut tidak dapat diperpanjang lagi ke kiri atau ke kanan. Pada gambar ruas garis, berawal di titik A dan berakhir di titik B. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Selain itu, ada juga nih yang disebut dengan garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal disebut juga dengan garis tegak, sedangkan garis horizontal disebut juga dengan garis mendatar. Nih, garis mendatar atau bisa kita bilang garis tidur. Setelah mengetahui perbedaan tersebut, sekarang kita masuk ke hubungan dua garis ya. Nah, hubungan dua garis itu apa sih? Mari kita simak. Yang pertama, ada yang disebut dengan garis sejajar. Dua garis lebih dikatakan sejajar jika garis tersebut pertama terletak pada sebuah bidang datar. Yang kedua, tidak akan berpotongan walau garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Yang ketiga, garis yang saling sejajar dinotasikan. Nih, simbolnya ya, simbolnya adalah kita bisa bilang garis miring dua ini. Nah, gambarnya, berikut gambarnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, nih di sini ada garis O dan garis P. Garis O dan P dikatakan sejajar. Kenapa? Karena garis O dan P jika diperpanjang dia tidak akan bertemu. Nah, ini ada pada di sini nih, pada keterangan di sini. Dia dikatakan sejajar jika garis tersebut diperpanjang, dia tidak akan berpotongan atau tidak akan bertemu. Makanya dia disebut dengan sejajar. Nah, ada berikutnya adalah garis K dan L. Yang ini, garis ini tidak dikatakan sejajar. Kenapa? Karena jika garis K dan garis L diperpanjang, dia akan bertemu di satu titik. Jadi, kesimpulannya adalah garis O dan P merupakan dua garis yang sejajar. Nih, yang ini yang sejajar.
Kan ditulis P sejajar, nih simbolnya ya. Ulangi, ditulis P sejajar O, maka dibaca garis P sejajar dengan garis O. Nah, ini simbol penulisan dari garis sejajar. Sedangkan garis K dan garis L tidak sejajar. Berikutnya, ada yang dinamakan dengan garis berpotongan. Dua garis lebih dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar, berpotongan di satu titiknya. Nih, contohnya. Miss Fani punya dua garis. Yang pertama adalah garis S, yang kedua adalah garis T. Nah, ketika dia diperpanjang, dia bertemu di satu titik. Namakan titik O. Nah, ini yang dikatakan dengan berpotongan. Yang artinya yang dapat kita simpulkan, garis S dan garis T merupakan dua garis yang saling berpotongan. Dan titik potongnya adalah titik O. Di sini ya, titik potongnya adalah titik O. Berikutnya, ada lagi nih yang dinamakan dengan garis tegak lurus. Nah, selain garis berpotongan, garis berpotongan ada lagi modelnya yang lain. Ini masih garis berpotongan, tapi dinamakan adalah garis berpotongan tegak lurus. Bedanya dengan garis berpotongan biasa, nih, kita lihat ya. Dua garis lebih dikatakan tegak lurus jika garis tersebut yang pertama terletak pada suatu bidang datar, yang kedua membentuk sudut 90 derajat. Nih, yang ini sudutnya 90 derajat atau yang dinamakan adalah sudut siku-siku. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol, nih simbolnya adalah huruf T terbalik yang artinya dia adalah tegak lurus. Jadi garis berpotongan itu ada dua. Yang sebelumnya ada yang berpotongan biasa itu dia dua garis yang bertemu di satu titik, sedangkan garis berpotongan tegak lurus dia dua buah garis bertemu di satu titik tapi membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis A dan B merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus atau dapat ditulis A, nih huruf T terbalik, B yang dibaca A tegak lurus dengan B. Nih ada lagi nih garis yang lain yang namanya adalah garis berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berhimpit terletak pada suatu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, di sini ada garis M dan ada garis N. Garis M dan N merupakan dua garis yang berhimpit. Jadi kalau kita lihat dia ada pada satu garis. Mari kita berlatih soal berikutnya. Berikut mana yang merupakan garis sejajar? A, B, atau C? Tentunya kalian sudah bisa menjawab ya. Ya, betul. Garis yang sejajar adalah garis yang C. Yang A merupakan garis berpotongan. Dan yang B merupakan garis berpotongan tegak lurus. Sedangkan yang C merupakan garis sejajar. Kenapa? Karena ketika dia ditarik atau diperpanjang, dia tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan. Mari kita berlatih soal berikutnya. Sebutkan semua garis yang berpotongan dengan garis AB. Pada gambar, garis AB ditandai dengan garis merah. Sedangkan garis yang lainnya berwarna hitam. Setelah kamu menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama. Coba perhatikan dulu mana yang kira-kira berpotongan dengan AB.
Setelah kamu menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama. Nih, mana ya yang kira-kira yang berpotongan dengan AB? Ya, betul. Garis GH dan garis IJ. Mengapa? Karena garis CD dan garis EF merupakan garis yang sejajar dengan AB. Dia sejajar. Untuk itu, garis yang berpotongan dengan garis AB adalah garis GH dan garis IJ. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dimengerti. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Sampai ketemu di sekolah. Bye!